Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Karena masih suasana lebaran, kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sejenak mempelajari sebuah tema yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Kajian ini hanya sekedar meringkas dari apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Ada dua tulisan beliau. Yang pertama bentuknya kutip, kitab kecil. Kemudian juga makalah singkat saling melengkapi dua risalah ataupun makalah ini. Insyaallah kita akan sekedar meringkas saja dari dua tulisan beliau ini yang sama-sama berkaitan dengan mafatihul khair. Kalau makalah singkatnya judulnya Kun Miftahan lil Khair, jadilah kunci kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Pembahasan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup kejelekan. Kemudian kata Rasul, wa inna minan nasi
mafatihal syarri maghalikalil khair. Namun ada pula sebagian manusia yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kejelekan, kunci penutup kebaikan. Kemudian Rasul mengatakan lagi, fatuba liman ja'alallah mafatihal khairi ala yadai. Sungguh beruntung orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci kebaikan lewat dirinya. Wa wailun liman ja'alallah mafatihal syarri ala yadai. Dan sungguh celaka, binasa orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kejelekan. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin ini bisa kita jadikan kajian hadis, ya. Ada 2 poin inti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad yang akan kita sampaikan. Poin yang pertama yang berkaitan dengan kunci kebaikan itu sendiri dan siapa contoh-contoh kunci-kunci kebaikan dari manusia. Dan itu kita ambil dari makalah singkat ini. Ini sekedar ringkasan saja kalau kita kaji sampai subuh ini. Mau sampai subuh. Baik. Kemudian poin yang kedua dalam kajian ini berkaitan dengan makalah singkat beliau, bagaimana cara menjadi kunci kebaikan. Itu 2 poin pembahasan kita dari 2 tulisan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di halaman 10 ya, kutip ini Syekh Abdul Razak mengatakan wa inna a'zama al-mafatih wa anfa'aha kalimatut tauhid la ilaha illallah. Sesungguhnya kunci kebaikan yang paling agung, yang paling bermanfaat adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini yang beliau banyak tegaskan dalam risalah ini. Di antara ulama salaf yang menyebut kalimat la ilaha illallah sebagai kunci, dan ini kunci yang paling berharga. Di antara mereka adalah Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau pernah ditanya, siapa tadi? Wahab bin Munabbih ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Beliau menjawab, bala, betul, benar. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Ini kunci yang termahal, yang paling berharga di atas muka bumi. Maka kalau antum betul-betul menjaga kunci brankas antum, atau kalau sekarang kunci HP, ya, kode HP misalnya atau apapun lah, maka yang wajib lebih antum jaga ini kuncinya surga, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kata Wahab bin Munabbih, walakin ma min miftahin
illa walahul asnan. Namun tidak ada namanya kunci kecuali pasti ada gigi-giginya. Ada yang bawa kunci rumahnya tak? Kunci mobil ada tak? Hah, coba lihat. Ada giginya tak? Hah? Iya, yang umum ya, secara umum demikian. Kalau sekarang kan sudah canggih pakai remote gitu aja. Ya, namun secara umum kunci apapun ada gigi-giginya. Kemudian kata Wahab bin Munabbih, "Idza ataita bimiftahin lahul asna futihat lakal jannah." Kalau engkau pada hari kiamat datang membawa kunci yang ada gigi-giginya tersebut, dibukakan surga bagimu. Wa illa la tuftah lakal jannah. Jika engkau membawa kunci yang tidak ada gigi-giginya, tidak akan dibukakan surga bagimu. Apa makna ini semuanya? Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, inilah kunci yang termahal di atas muka bumi ini. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah itu kuncinya surga. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya kalimat la ilaha illallah tanpa melaksanakan syarat-syaratnya. Sebagaimana salat, kalau tidak melaksanakan syaratnya tanpa wudhu, tanpa menghadap kiblat, tidak sah. Sama dengan la ilaha illallah. Jutaan kali mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau tidak melaksanakan syarat-syaratnya, tidak ada manfaatnya. Dan inilah yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam beberapa bait-bait puisi beliau, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat la ilaha illallah diikat, dan dalil-dalilnya ada pada nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Sesungguhnya tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi yang mengucapkannya sampai dia melaksanakan 7 syarat tersebut. Apa 7 syarat tersebut? Kata beliau, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma'akul. Yang pertama, mengilmui apa itu makna la ilaha illallah yang sebenarnya, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, konsekuensinya. Dan alhamdulillah saya sudah pernah menulis sebuah buku yang berjudul Menyelami Samudra Kalimat Tauhid yang berkaitan dengan hal-hal tadi. Silakan mungkin kalau mau ya download, mungkin ada di internet ya. Menyelami Samudra Kalimat Tauhid la ilaha illallah. Ini adalah kewajiban setiap muslim-muslimah berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsir ayat ini, di dalam ayat ini terdapat perintah belajar memahami arti la ilaha illallah. Apalagi banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kebanyakan mereka mengartikannya dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Padahal ini tidak benar. Kenapa demikian? Ya, yang paling utama karena ini menyelisihi pemahaman para nabi, para rasul, menyelisihi pemahaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, di antaranya dalam Sahih Bukhari ketika Rasul menyebutkan tentang rukun Islam, kalau dalam riwayat yang masyhur disebutkan la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau dikompromikan, Rasul memaknai la ilaha illallah, engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Atau kalau ringkasnya la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna yang benar. Ya. Dan kesalahan dalam mengartikan ini fatal akibatnya. Bukan sekedar salah mengartikan, namun salah mempraktekkan. Banyak kaum muslimin mengira kalau minta kepada wali yang telah mati, kuburan keramat, kata mereka itu bukan syirik, selama masih meyakini Allah pencipta alam semesta. Mereka memahami syirik itu kalau meyakini adanya Tuhan selain, adanya pencipta selain Allah. Adapun berdoa kepada selain Allah tidak apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Yang lebih parah dari itu juga, mungkin sebagian antum pernah mendengar yang mungkin ya dikatakan viral lah. Ada dai yang mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Betul tak? Arti seperti ini. Paham Pak antum? Hah? Anak ulangi lagi. Ada sebagian dai orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, betul atau salah arti tersebut? Nah, ini masalah tauhid loh. Masalah akidah, masalah rukun Islam yang pertama. Harus tegas, nggak boleh bisa salah bisa benar. Ini melompong ya. Nah, benar atau salah? Yakin? Di sini atau di sini saja mengatakan salah atau nanti di luar juga sama atau beda-beda nanti? Mincela-mincela enggak ya? Iya, harus tegas. Ini arti yang salah. Makanya kalau antum, ya, tapi ya kita bukan menasihati antum untuk cari di YouTube, jangan. Ini adalah akidah sesatnya mereka. Kata-kata tidak ada sesembahan selain Allah, ini arti yang sesat. Itu mengandung akidah wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti, dan itu diucapkan oleh dai penyesat umat bahwasanya yang disembah oleh manusia sekarang ini, yang muslim, yang kafir, hakikatnya adalah Allah. Nah, itu akidah mereka, akidah wahdatul wujud, dan itu terucap dari lisan orang-orang tersebut. Makanya dalam kitab atau buku yang saya tulis itu kita sebutkan pembahasan ini tidak benar mengartikan tidak ada sesembahan selain Allah, karena itu ada unsur akidah wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Ketika orang itu menyembah ya Nabi Isa, mereka meyakini Allah bersatu di dalam di Nabi Isa. Makanya sang dai mengatakan kalau orang Nasara di hari kiamat ditanya kenapa menyembah Nabi Isa, kalau mereka menjawab, karena aku melihat dirimu ya Allah, selamat dia. Alhamdulillah, antum dikasih apa? Ya, akidah sahihah, akal yang sehat. Namun di luar sana, naudzubillah min dzalik, ini akidah mereka. Bagaimana orang Nasara bisa selamat dari apa? Api neraka dengan alasan tadi. Ketika menyembah Nabi Isa, mereka diri Allah di dalam. Naudzubillah. Maka sekali lagi ini pembahasan yang sangat penting. Aqdamul mafatih. Harus apa? Antum selami, harus antum dalami, pelajari. Ya, di antaranya makna-makna yang keliru dari la ilaha illallah yang diucapkan oleh manusia, agar kita apa? Betul-betul tahu mana hak, mana batil. Makanya kita sampaikan tadi harus ada kata-kata la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak
kecuali Allah. Ini bedanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Coba dites lagi. Ngantuk enggak? Betul tidak? Arti la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kerasan di sebelah kanan, yang kiri kayak ngantuk-ngantuk gitu. Coba, betul tidak arti tadi? La ma'budu bihaqqin illallah. Yakin? Baik. Yang kedua, benar tidak mengartikan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah? Hah? Ulang lagi. Baik, jangan mencela-mencela ya, harus yakin. Itu diantara apa? Ilmu yang wajib dipelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu syarat yang pertama, mengilmui. Yang kedua, al-yakin, yakin dengan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, dan yakin selain Allah sesembahan yang batil. Ini masalah akidah, nggak boleh ada keraguan-keraguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka tidak ada keraguan sama sekali. Yang ketiga, al-qabul, menerima la ilaha illallah, konsekuensinya, maknanya yang sebenarnya, menerima dengan lapang dada. Yang keempat syaratnya, al-inqiyad, tunduk patuh kepada konsekuensi la ilaha illallah, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan menafikan semua sesembahan selain Allah. Yang kelima, as-sidq, kejujuran, betul-betul mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hati yang terdalam, betul-betul meyakini makna la ma'budu bihaqqin illallah dari dalam hati, as-sidq. Yang ke berapa? Yang keenam, wal ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang ketujuh, wal mahabbah, cinta kepada kalimat tauhid, kepada orang-orang yang mendakwakan at-tauhid. Ini 7 syarat, kata Syekh Hafidz Al-Hakami, yang wajib dilaksanakan oleh setiap yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mau la ilaha illallah tersebut bisa menjadi kunci surga, seperti yang juga disampaikan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Ini kalau kita bahas juga masalah la ilaha illallah sampai bisa bertahun-tahun panjang pembahasannya. Itu ringkasnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya dari kitab ini, seperti yang kita sampaikan, siapa contoh-contoh mafatihul khair, manusia-manusia yang menjadi kunci-kunci kebaikan, dan siapa contoh-contoh manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka kejelekan. Di halaman 31 kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, wan nasu anfusuhum minhum man huwa miftahun lil khair mighlaqun lisyarr, wa minhum man huwa waliyadu billah miftahun lisyarr mighlaqun lil khair. Manusia ada di antara mereka yang menjadi kunci kebaikan, penutup kejelekan, dan ada pula di antara mereka waliyadu billah, kunci kejelekan, penutup kebaikan. Wa dzalika bihasabi halihim, dan itu sesuai dengan kondisi keadaan mereka, minal khair, dari kebaikan, wa halihim minasyarr, dan dari kejelekan. Kemudian beliau membawakan hadis yang kita baca tadi di awal. Kemudian beliau mengatakan fa'immatul huda,
wa du'atus sunnah wa ansaruddin wa hamalatul ilmi alladzina yad'una nas ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha wa yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama hum mafatihu al khairi. Adapun imam-imam petunjuk, dai-dai sunnah, para pembela agama, para penyebar ilmu agama yang mereka menyeru manusia kepada petunjuk, mereka bersabar atas gangguan manusia, mereka menghidupkan manusia yang telah mati hatinya dengan Al-Quran, yang mereka menerangi manusia dengan cahaya Allah, menerangi orang-orang yang buta mata hati mereka. Mereka itulah mafatihul khair, orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan, yang menyeru kepada akidah salaf, yang menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, menyeru manusia kepada sunnah, melarang dari kebid'ahan. Itulah yang Rasul katakan mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Kemudian sebaliknya Syekh Abdul Razak mengatakan amma du'atul batil wa ansarul bid'ah wa ahlul ahwa ala ikhtilafi masyaribihim wa ta'addudi tara'iqihim wa tabayuni ittijahatihim fahum mafatihu lisyarri. Adapun dai-dai kebatilan, para pembela bid'ah, para pengekor hawa nafsu dengan berbagai macam merek mereka, jalan kesesatan mereka, merekalah yang disebut oleh Rasul sebagai kunci-kunci kejelekan. Yumazikuna bi ahwa'im sufufa muslimin, mereka yang memecah belah barisan kaum muslimin. Wa yufarriqun bi bid'ah kalimatal mu'minin, mereka dengan kebid'ahannya yang memecah barisan kaum muslimin. Ini masyaallah muslimin yang wajib untuk dipahami, bahwasanya manusia kata Rasul terbagi menjadi dua golongan. Mafatil khair, yaitu du'atus sunnah, yang menyeru kepada tauhid akidah salaf dan membantah kebid'ahan, membantah akidah sesat, dan sebaliknya yang menyeru kepada kebid'ahan, menuju kepada kesesatan, itulah mafatihus syarr, manusia-manusia yang merupakan kunci-kunci apa? Kejelekan. Dan ingat tadi, orang-orang yang termasuk kunci kejelekan diancam oleh Rasul, wa wailun liman ja'alallah mafatihas syarr, binasa, celaka orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci kejelekan. Dan bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang Rasul katakan fatuba liman ja'alallah mafatihas khair ala yadih, sungguh beruntung orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan lewat tangannya. Itu tadi dai-dai yang menyuruh kepada tauhid akidah salaf dan sekaligus melarang manusia dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua dan yang terakhir kita ambil dari makalah Syekh Abdul Razak juga yang berjudul Kun Miftahan lil Khair, jadilah kunci kebaikan. Kata beliau, wa man arada li nafsihi an yakuna min mafatil khair maghaliqas syarr ahli tuba fa alaihi bima yali. Barang siapa yang menghendaki dirinya menjadi kunci kebaikan, penutup kejelekan, orang-orang yang Rasul berikan kabar gembira ahlu tuba, maka wajib dia
melaksanakan hal-hal berikut ini. Ada 9 poin yang kita ringkas saja. Yang pertama, kiat menjadi mafatil khair, kunci kebaikan, al-ikhlasu lillah fil aqwali wal amal. Mengikhlaskan ucapan dan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu asasu kulli khairin wa yanbu kulli fadilah. Karena al-ikhlas merupakan dasar segala kebaikan. Makanya para ulama membuka sebagian kitab-kitab mereka dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyah. Agar para penuntut ilmu terus mengoreksi untuk apa dia belajar, untuk apa dia datang ke majelis ilmu. Ini untuk apa? Bahan introspeksi bagi kita semuanya. Semua kebaikan dasarnya al-ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau tidak ikhlas berbahaya. Terkadang orang itu awalnya baik, kalau nggak ikhlas Allah balikkan keadaannya. Mungkin dulunya miftahul khair, kalau nggak ikhlas bisa menjadi miftahul syarr, kunci kejelekan. Sebagaimana sabda Rasul dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il muslim. Bersegeralah kalian beramal kebaikan karena akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari masih mukmin, sore hari sudah kafir. Naudzubillah. Ada dulu ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjutkan kiat-kiat menjadi mafatihil khair, kunci-kunci kebaikan. Yang pertama kata Syekh, al-ikhlas lillah fil aqwal wal a'mal. Seseorang kalau mau menjadi kunci kebaikan harus betul-betul mengikhlaskan ucapan dan perbuatannya. Terlebih ma'asal muslimin, tadi kita sampaikan hadis Rasul SAW tentang seseorang yang pagi hari masih mukmin, sore harinya sudah kafir, atau sebaliknya. Yusbih atau yumsi mu'minan wa yusbih kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bidinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sesuatu dari urusan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Dan sebagian masyayikh atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah terutama di zaman ini mewanti-wanti, memperingatkan, mengingatkan tentang masalah ketenaran, bahaya mencari popularitas. Ini bisa apa? Menggadekan akidah dan agama. Demi mendapatkan kedudukan, mungkin follower yang banyak, ingin mendapatkan pengikut yang banyak, maka dia rela untuk menukar akidahnya dari yang hak kepada yang batil. Ini juga apa? Berkaitan dengan ya bidinahu bi aradin minad dunya. Naudzubillahi min dzalik. Maka jaga al-ikhlas wal ikhlas. Nah, adapun dalilnya insyaallah sudah antum sering dengarkan dan sudah dibaca oleh Imam tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang kedua, kiat menjadi mafatil khair, kunci kebaikan, ad-du'a wal ilham 'ala Allah bit taufiq lidzalik. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan apapun, menggapai apapun dari urusan dunia maupun akhirat
kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap pagi membaca zikir Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk apa? Untuk kita bisa berzikir, untuk kita bisa beraktivitas, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita bisa. Demikian pula tidak mungkin kita bisa menjadi mafatul khair kecuali dengan pertolongan dari Allah. Minta kepada Allah agar kita dijadikan miftahul al-khair. Ini sekali lagi butuh terus dan terus berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'a. Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Di antaranya minta pertolongan kepada Allah untuk dijadikan miftahul khair. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mafatihul khair. Yang ketiga, al-hirsu ala talabil ilmi. Bersemangat, berantusias dalam belajar ilmu agama. Terutama masalah tauhid al-aqidah. Karena ini yang paling wajib dipelajari. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama kata Rasul wajib bagi setiap muslim. Kata Imam Ahmad, yang diwajibkan dipelajari yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap hamba. Dan yang paling diwajibkan masalah at-tauhid, masalah al-aqidah. Makanya Al-Imam Al-Lalikai, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau yang fenomenal Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, di muqaddimah kitab akidah beliau mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Yang paling wajib atas setiap manusia belajar tentang usuluddin, masalah al-aqidah. Wa makallafallahu bi ibadahu min ma'rifati tauhidihi. Dan yang diwajibkan atas hamba untuk mempelajari tentang at-tauhid. Ya, kalau seorang manusia, seorang muslim muslimah semangat belajar fikih, belajar akhlak, maka harus lebih semangat lagi belajar masalah at-tauhid, masalah al-aqidah. Apalagi sudah kita sampaikan tadi, kunci yang paling termahal berharga kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik. Yang berikutnya, al-iqbal ala ibadatillah. Kalau mau menjadi kunci kebaikan, harus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selesai bulan suci Ramadan, justru harus lebih semangat beribadah kepada Allah. Kata ulama salaf, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau rabbaniyan, yang senantiasa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan menjadi ramadaniyan, yang menyembah bulan Ramadan, yang tidak beribadah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka, yakin beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-maut. Nah, yang kelima, at-tahalli bimakarimil akhlak, berhias dengan akhlak yang mulia. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, akhlak itu tidak hanya berkaitan antara hamba dengan hamba, namun akhlak juga berkaitan antara hamba
dengan Al-Khaliq. Sekali lagi, kata beliau, tidak tepat kalau menyempitkan, membatasi akhlak hanya masalah muamalah hamba dengan hamba. Namun lebih dari itu, akhlak juga berkaitan erat antara hamba, muamalah hamba dengan Al-Khaliq. Kalau mau dirinci sedikit, akhlak hamba kepada Al-Khaliq ada 3. Yang pertama, talaqi akhbarillah bitasdiq, membenarkan semua kabar berita dari Allah. Masuk akal nggak masuk akal, akal harus ditundukkan dengan nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, akhlak hamba kepada Allah, talaqi ahkamillah bitatbiq wa tanfidh, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum Allah itu luas. Jangan seperti kelompok teroris yang hanya menyempitkan hukum Allah pada potong tangan bagi pencuri, potong leher bagi atau kisos. Hukum Allah luas, mencakup masalah hukum, masalah akidah, hukum masalah ibadah, semuanya harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak hamba kepada Allah yaitu talaqi qadarillah bis sabr, yaitu menerima takdir Allah terutama yang pahit dengan bersabar. Ini ringkasnya akhlak mulia seorang hamba kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun akhlak mulia antara hamba dengan hamba, ringkasnya ada 3. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, apa itu akhlak yang mulia? Kata beliau, kaful adha, tidak mengganggu. Tidak mengganggu luas, tidak menyakiti, tidak mendolimi. Ya. Dan di antara mendolimi yang paling luar biasa besar dosanya kalau sampai naudzubillah min dzalik menuduh orang dan disebarkan di medsos tanpa bukti yang nyata. Rasul mengatakan, man qala fi mu'minin ma laisa fihi hubisa fi radghatil khabal hatta yakhruja mimma qala. Kata Rasul, barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, alias menuduh tanpa bukti yang nyata, maka dia di hari kiamat dipenjara, ditahan di kotorannya penghuni api neraka. Di antaranya di dalam nanahnya penghuni neraka sampai dia keluar dari apa yang dia ucap. Naudzubillah min. Ini ya, kalau orang itu mengaku berakhlak mulia, jangan sampai menuduh orang lain tanpa bukti yang nyata. Ini sekali lagi sangat bertentangan dengan akhlak yang mulia. Jangan keluar-keluar akhlak mulia kalau suka menuduh orang lain tanpa hak, tanpa bukti yang nyata. Kemudian yang kedua, kata Hasan Al-Basri, kaful adha wa badlun nada, memberi kebaikan, mencegah dari kejelekan, tidak menyakiti, tidak mendolimi, dan sekaligus memberikan kebaikan. Tadi saya bilang ke takmir, qomat selesai. Apakah cukup sampai di sini? Gimana Pak? Lanjut atau cukup? Lanjut sedikit ya. Baik, afwan. Yang berikutnya kata Hasan Al-Basri, wa talaqatul wajh, akhlak mulia sesama manusia yaitu dengan berseri-seri wajahnya ketika berjumpa dengan sesama kaum muslimin, kecuali memang yang disyariatkan untuk diboikot dari ahli bidah atau yang semisal dengan mereka. Yang keenam,
murafaqatul akhyar wa mujalasatus sholihin. Kalau kita mau menjadi kunci kebaikan, berteman, bersahabat karib dengan orang-orang yang baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya. Rasul bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka selektiflah, perhatikanlah siapa teman dekat kalian tersebut. Abu Thalib, kenal Abu Thalib? Siapa itu? Pamannya Rasul, mati dalam keadaan musyrik atau muslim? Musyrik. Pada Rasul mendakwainya sampai di detik-detik terakhir dia di dunia ini. Ya ammi kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan kalimat tauhid yang aku akan membelamu di sisi Allah. Namun teman-teman sahabat-sahabatnya Abu Thalib juga membisikkan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Ini jeleknya, bahayanya teman apa? Yang jelek, terutama jelek akidahnya, sampai mau mati pun tetap dipengaruhi. Maka dia pun apa? Mati dalam keadaan musyrik karena bisikan apa diantaranya teman-teman dekatnya tersebut. Maka naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya apa? Teman dekat, sahabat karib, kalau sudah naudzubillah menyimpang dari akidah yang benar, maka sangat amat berbahaya. Yang ketujuh, an-nushu lil ibad, saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, memberikan nasihat yang baik, tentunya baik sesuai dengan ukuran syariat, ya, sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagian orang menganggap yang penting menasehati. Tidak, ya, sekali lagi tidak mesti namanya nasihat itu ya yang disampaikan oleh manusia baik. Bahkan iblis ketika menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam, kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada di hadapan Adam dan Hawa, sesungguhnya aku pemberi nasihat kepada kalian berdua. Maka nggak semua kata-kata manusia aku akan berikan nasihat itu bisa diterima. Ya, di antaranya nasihat itu harus dilihat, ya, apakah sesuai isinya dengan qala Allah wa qala Rasul, dan apakah nasihat tersebut betul-betul sesuai dengan, ya, akidah salaf. Contohnya sekarang orang-orang keluar-keluar menasihati pemimpin, namun dengan cara yang kasar, dengan ucapan yang keji, yang kotor, dan dengan apa? Cara terbuka. Padahal Rasul sendiri mengatakan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, jangan terbuka, jangan di medsos, jangan di pengajian umum. Walakin ya'khudh biyadi, ambil tangannya, fayakhluwa bi, berdoa dengannya, fa in qabila fada, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima qad addalladhi alaih, sudah gugur apa? Kewajiban. Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk menasihati Fir'aun secara, ya, rahasia tertutup dan dengan ucapan yang lemah lembut. Ini pemimpin yang paling kafir. Allah katakan kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas, ucapkan kepadanya qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut, apalagi pemimpin yang muslim. Ini pembahasan kalau mau dikaji juga sampai subuh, ya, akidah sunnah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslim, dan ini wajib untuk antum apa? Pelajari. Ini bagian masalah akidah, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, yang penuh syubhat ini, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedelapan,
tadzakurul ma'ad wal wukuf baina yadi rabbil alamin. Selalu mengingat hari akhirat, hari di mana setiap manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dan yang terakhir kata Syekh, kiat menggapai mafatil khair yaitu raghbatul abad fil khair wa fi naf'il ibad, yaitu tekad bulat seorang hamba untuk terus berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan, tentunya kebaikan di mata syariat. Ya, ini yang harus betul-betul tanamkan dalam diri seorang hamba, bertekad untuk terus berbuat kebaikan bagi dirinya dan untuk yang lain, sebagaimana sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita cinta kita ini mati di atas tauhid, terus berpegang teguh dengan tauhid, maka kita sampaikan tauhid kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita tidak ingin mati dalam keadaan musyrik, tidak mau diri kita, iman kita tercampur dengan kesyirikan, maka kita sampaikan, peringatkan umat Islam, saudara kita kaum muslimin dari bahaya syirik, dari kesyirikan. Kita menghendaki diri kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, kita sampaikan kepada kaum muslimin sunnah Rasul. Kita tidak mau bid'ah ada pada diri kita, maka kita sampaikan kepada kaum muslimin, awas, ini bahaya bid'ah, ini kebid'ahan yang kata Rasul, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Kita nggak mau disesatkan oleh dai penyesat umat, maka kita sampaikan kepada umat, hati-hati. Ini semuanya dalam rangka apa? Tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Wallahu taala a'lam. Ada soal jawab atau tutup? Nah, kita ikut apa kata takmir? Pertanyaan? Baik, tafadhol kalau ada. Kalau enggak ada jangan dipaksakan. Baik, enggak ada insyaallah ya. Baik, kalau enggak ada alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah untuk mengikuti Rasul dan para sahabat, dan semoga Allah menjadikan kita mafatil khair maghaliqal syarr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.